Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ismail Amin Solihin, NIM 23 11 55 24 dari kelas PGSD B. Kali ini saya akan memaparkan terkait modul ajar yang telah saya perbaiki. Tugas ini merupakan tugas topik 2 aksi nyata mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Aspek-aspek yang saya perbaiki adalah identitas modul, kompetensi awal, profil belajar Pancasila, model pembelajaran, kemudian tujuan kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Pada aspek identitas modul, sebelum diperbaiki, yang telah dibuat belum menampilkan alokasi waktu secara spesifik. Pada modul hanya menyampaikan jam keberapa saja. Nah, kemudian perbaikan saya adalah menampilkan alokasi waktu yang lebih spesifik lagi, seperti menunjukkan jam keberapa dan berapa jam pembelajaran selama satu kali pertemuan. Selanjutnya, pada aspek kompetensi awal sebelum diperbaiki, pada bagian kompetensi awal masih kurang, baru 2 aspek saja dan perlu ditambahkan lagi. Perbaikan saya adalah menambahkan beberapa poin lagi di bagian kompetensi awal. Jika dilihat pada poin kedua, aspek tersebut memuat beberapa aspek. Hal tersebut dapat dipecah lagi, misalnya siswa melihat dan mencermati gambar, kemudian siswa memahami arti soal cerita dengan benar serta dapat merumuskannya. Pada profil pelajar Pancasila sebelum perbaikan, pada bagian profil pelajar Pancasila menurut saya masih kurang menampilkan keterangan pada setiap aspeknya. Menurut Fauzi dan kawan-kawan 2023 bahwa profil pelajar Pancasila merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter. Sehingga perbaikan saya adalah menambahkan keterangan setiap aspek pada profil pelajar Pancasila. Menurut saya, jika ditampilkan akan lebih jelas terkait dengan aspek mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong. Kemudian pada aspek model pembelajaran, pada tahap model pembelajaran belum menampilkan secara spesifik. Pada modul hanya menyampaikan metode, belum model dan pendekatannya. Proses pembelajaran di dalam kelas sangat mempengaruhi tingkat pemahaman peserta didik terhadap suatu materi yang sedang diajarkan. Seorang guru kelas dapat menerapkan model ataupun metode pembelajaran yang tepat digunakan di dalam kelas. Perbaikan saya adalah pada model pembelajaran ditampilkan model pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran di dalam modul. Misal PBL. Kemudian metode ini sebagai cara atau strategi dalam menyampaikan materi dari seorang guru atau tenaga pendidik kepada seorang pelajar atau peserta didik. Sehingga perbaikan saya adalah pada modul menampilkan metode yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran, seperti metode ceramah, metode tatap muka, kemudian diskusi atau metode tanya jawab. Pada aspek tujuan pembelajaran, sebelum perbaikan pada bagian tujuan pembelajaran belum menerapkan ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian pada modul juga belum menampilkan capaian pembelajaran. Tujuan sangat penting untuk perencanaan karena mereka membantu memilih isi mata pelajaran, mengatur urutan topik, mengatur alokasi waktu, memilih media dan proses pembelajaran, dan menetapkan standar untuk menilai prestasi belajar siswa. Menurut Pitasari dan Febrianti bahwa dalam membuat tujuan pembelajaran ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Komponen tersebut diantaranya adalah audience, behavior, condition, degree, atau biasa disingkat ABCD. Perbaikan saya adalah membuat tujuan pembelajaran menerapkan metode ABCD. Teknik ini merupakan salah satu teknik untuk merencanakan tujuan pembelajaran secara sistematis. Kemudian saya juga menampilkan capaian pembelajaran. Kemudian
pada aspek kegiatan pembelajaran, dalam langkah pembelajaran pada modul yang dibuat sudah membuat langkah pembelajaran dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup. Namun pada langkah-langkah terdapat kekurangan, yaitu alokasi waktu setiap aspek kegiatan. Kemudian menurut saya alur kegiatan masih membingungkan. Pada alur pembelajaran seperti pada modul sepertinya ingin menginformasikan bahwa ada dua langkah yang berbeda karena ada dua jenis LKPD. Kemudian perbaikan saya pada alur pembelajaran adalah menampilkan durasi waktu. Misalkan pada kegiatan pendahuluan diberikan waktu selama 10 atau 15 menit dan seterusnya. Kemudian perbaikan saya adalah memperjelas alur pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya pada aspek penilaian atau asesmen. Pada tahap asesmen sebelumnya belum menampilkan aspek apa saja yang perlu dinilai seperti penilaian awal, formatif, dan sumatif. Perbaikan yang saya lakukan pada tahap asesmen atau penilaian, saya menampilkan aspek-aspek yang perlu dijadikan sebagai dasar penilaian seperti asesmen formatif. Contohnya ada di gambar di PPT. Nah, aspek penilaian ini rubriknya saya letakkan di lampiran pada modul. Sekian pemaparan dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.